Sì.
sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salam Pantekosta dulu. Berapa kali? 4 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Kayaknya suara saya lebih kencang deh dari banyaknya hamba-hamba Tuhan. Semua di sini. Yuk sama-sama dengan sikap berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di sini dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Nyatakan dengan sorak kemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Yesus yang dimuliakan pada saat ini. Hanya Yesus yang ditinggikan malam hari ini. Segala keletihan kita, segala jerih lelah kita, saya percaya saat kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan beri kelegaan bagi kita. Amin. Amin. Nikmati hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan malam ini. Haleluya. Kemuliaan-Mu berkati
hadirat Tuhan. Katakan segala pujian syukur bagimu. biarlah suara pujian kami mengharumkan hadirat Kau hadir dalam ya Rama, kini ku datang sujud ya Yesus, memuji, kami mau menyembah. Yesus, ku Amin, 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 amin. Segala pujian syukur bagimu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau puji-Mu. Kami mau sembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Lihat hati kami Tuhan, hati yang menyembah-Mu, hati yang memuji-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mau nyatakan Kau besar di dalam kami Tuhan. Kau besar di dalam kami Yesus. Kau besar Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, besar Allahku, nyanyikan besar kami menyatakan dalam pujian kami Tuhan. selamanya besar Haleluya, dan raja haleluya. Besar Kau Tuhan.
haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama mengawali kegiatan Musdah GPDI Kalimantan Utara. Kami awali dengan kegiatan ibadah kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan kegiatan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya, jadilah semua menurut kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati dan pakai para pemimpin pujian dan juga singers, tim tamborin yang ada, diurapi bahkan musik. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, semuanya tinggal dalam urapan dan kekuatan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa lain dalam ruangan tempat ini selain kami mau menikmati hadirat kuasa Tuhan yang Engkau akan kerjakan di tengah-tengah peribadatan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah Engkau, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan memulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kegiatan Musda 5 tahun sekali. Jadi gunakan momen ini untuk saling memberkati. Amin. Amin, amin. Jangan pulang dari tempat ini tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yuk sapa dulu kiri kananmu. Hey bro, hey sis, harus bersuka cita. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Puji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu bersama. Dari tempat duduk ayo peragakan kiri kanan. Kiri kananku ada siapa? Yes, sekelilingmu. Sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Kita sepakat hari ini kiri kanan sekelilingku ada Tuhan. Hidupku ada Tuhan. Amin. Tinggalkan perbedaan. Kita arahkan hati. Fokus kita untuk menyembah memuji Tuhan. Dengan sukacita nyanyikan pujian. Memandang Tuhan. Selalu memuji Dia. Pakai mulutku untuk memuji Tuhan. Amin. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam. Haleluya. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Yuk, mana tanganmu? Kiri kananku ada. Sekelilingku ada Tuhan. Yuk, tunjuk hidupmu masing-masing. Yesus. Kayaknya saya lihat banyak yang sudah gelisah mau joget nih di hadapan Tuhan. Seperti Daud menari di hadapan Tuhan. Yuk, hamba-hambanya tidak perlu diajar untuk cara memuji Tuhan. Amin. Yuk, haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Yes, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Katakan. Karena Tuhan pelindung. Bersama Dia. Menghadapi semua musuh. Yuk sama-sama katakan. Kiri kananku ada.
Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, sekeliling kita ada Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan dan sekelilingmu ada siapa? Ada sahabat serekan kerja Allah. Yuk salaman minimal 5 orang. Salaman, Tuhan Yesus baik, kau juga harus baik. 1, 2, 3. Lebih dari 5 engkau orang hebat, luar biasa. Haleluya. Bila takut membayang. Puji Tuhan. Ada yang lebih dari 5? Lebih. Katakan untuk dirimu, saya hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bila takut membayang, hatiku pandang terus pada Tuhan, harapkan sembahyang, dengan kuasa kita akan dibawa naik. Haleluya. Amin.
tempat ini, biarkan dia masuk dalam hatimu. Yesus, haleluya. Kami mau lebih lagi merasakan kasih-Mu ya Terima Tuhan. kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbal-Alamin. Kami nikmati Engkau malam ini. Terpujilah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Lebih lembut nikmati dan rasakan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari katakan curahkan. Curahkan Tuhan. Curahkan di tanah hati kami. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. tenggelamkan kami dalam Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan curahkan kepada hambanya Pendeta Flores, maju ke depan berdoa.
Betapa bahagianya kami ada di hadirat-Mu saat ini Bapa. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan terus menjamah hati kami. Pemulihan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami boleh merasakan sukacita surgawi pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah mempermuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami menyediakan setiap tanah hati kami untuk diisi dan dibekali dengan kebenaran firman Allah. Kami butuh firman Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan untuk menerangi kami, menuntun kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan malam hari ini. Tuhan urapi Bapa, Tuhan pakai dia, Tuhan pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami hamba-hamba-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau bekerja, kuasa kegelapan sudah dihalaukan dari tempat ini. Kami mau duduk diam, tenang menikmati kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Modi Wenas. Disilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tentu menyampaikan banyak terima kasih untuk kepercayaan ini. Bapak Pendeta Heri Lalu yang menjadi ketua tim dari Majelis Pusat atau yang mewakili Majelis Pusat. Telah menyampaikan tadi kepada beberapa anggota MD untuk ibadah ini dilayani oleh saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kepercayaan ini. Mari rekan-rekan hamba Tuhan bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita bergantian membacanya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, 7 jemaat ini dapat surat cinta dari Tuhan Yesus melalui Yohanes, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, tuliskanlah kepada ke-7 malaikat jemaat. Dan di antara ke-7 jemaat ini kita semua sudah tahu hanya ada 2 jemaat yang tidak dapat teguran. Jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna, ya. Sebab itu ada banyak gereja memberi nama ini. GPDI Jemaat Philadelphia, GPDI Jemaat Smyrna. Belum pernah saya baca ada jemaat GPDI di Laodikia misalnya. Atau jemaat GPDI Laodikia. Faktanya bahwa ada 5 yang ditegur dan hanya 2 yang tidak ditegur. Jadi lebih banyak, saudara-saudara. Ada seorang penulis buku, saya sudah lupa namanya, kalau tidak salah Charles Colson atau ya. Dia sendiri berkata bahwa ini tidak sekedar suatu naskah kuno untuk berguna pada zaman itu. Jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Tapi ini adalah suatu refleksi kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan proyeksinya sampai ke akhir zaman, sampai ke zaman kita ini. Jadi ini up to date untuk segala zaman, ya. Tetap berlaku untuk segala zaman. Kalau kita perhatikan ke-7 surat ini atau kepada ke-7 jemaat, surat kepada 7 jemaat ini, Yesus memperkenalkan diri secara berbeda bagi mereka, ya. Apa yang dilihat oleh Yohanes tentang figur ini, saudara-saudara, itu kemudian masing-masing atau tiap bagian dari figur ini diperkenalkan kepada ke-7 jemaat. Misalnya kepada jemaat di Efesus, dia memperkenalkan inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu. Kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kepada jemaat di Pergamus, dia berkata inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Dan seterusnya, masing-masing berbeda. Tapi secara utuh sudah dilihat oleh Yohanes. Saya berpikir kenapa ya Tuhan tidak berbicara atau memperkenalkan diri secara utuh. Ada kemungkinan besar ini disebabkan oleh kondisi dari jemaat masing-masing yang begitu berbeda-beda. Ya. Kepada jemaat A yang kondisinya seperti jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mula, dia perkenalkan diri dengan sebagian dari siapa dia yang sudah diperkenalkannya kepada Yohanes melalui penglihatan itu. Jujur saya tidak tahu kalau kita GPDI ini Tuhan perkenalkan secara bagaimana kira-kira. Saya tidak tahu saudara-saudara. Tapi yang saya percaya bahwa semua yang Tuhan perkenalkan dirinya secara berbeda kepada 7 jemaat ini, semuanya kita perlu. Semuanya kita butuh. Haleluya. Supaya kita juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan dia dengan sempurna. Makanya ini berguna bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dilihat oleh Yohanes ayat 9.
Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan seterusnya. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat baik yang terjadi sekarang maupun akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat. Dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Ini yang Yohanes lihat begitu lengkap, tapi pada saat memperkenalkan berbagian-bagian. Teman-teman hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita pernah belajar tabernakel Musa. Ya, kalau kita melihat figur ini seperti tampilan seorang imam. Ya, pakaiannya panjang, berlilitkan lilitan dari emas dan seterusnya. Kalau imam zaman dahulu itu setiap ia berhadapan dengan kaki dian atau setiap dia mau mengurus kaki dian, dia memegang sepit. Sepit itu terbuat dari emas. Sepit itu untuk apa? Untuk kaki dian itu atau pelita itu dia bersihkan supaya jangan sampai mati apinya. Tempo dulu gereja kita ada lagu lama yang bercerita atau syairnya menceritakan hal itu. Bangkit Sion bangkit, sepitlah pelitamu, bintang-bintang akan gugur. Bulan akan jadi darah, anak Allah bangkitlah Sion, bangkit, sepitlah pelitamu, bersihkan pelitamu supaya menyala. Tapi 7 jemaat ini sang imam tidak pegang sepit. Di tangannya ada apa? Di tangannya ada 7 bintang. Dan diterangkan di sana 7 bintang itu adalah 7 malaikat jemaat. Yang kita semua menafsirkannya sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala jemaat. Tidak heran kalau kita dibilang kita seperti malaikat. Apalagi Pantekosta dulu tidak pernah pakai hitam seperti saya putih-putih. Jadi kalau datang betul-betul kayak malaikat. Sekarang Pantekosta agak heranlah. Tidak tahu heranlah atau sangat heran. Makanya orang gembala-gembala dulu, orang lagi maaf ya. Gembala-gembala kita dulu itu suka pakai putih-putih ya, yang tua-tua. Kalau sekarang pendeta Kambe saya lihat, sepatunya putih, jasnya putih, celana baju putih, dasinya juga putih. Tidak kentara dia pakai dasi atau tidak. Kalau dulu di Bondowoso ada ya, Bapak Pendeta Kilala ya, semua putih. Ya dulu-dulu hampir semua putih-putih kayak malaikat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita tahu bersama sang imam besar kita
adalah Yesus Kristus sendiri. Di tangannya ada saudara. Di tangannya ada hamba-hamba Tuhan. Di tangannya ada pemimpin-pemimpin jemaat. Dia sementara bersihkan jemaat di Efesus. Sudah mulai pudar cahayanya. Kenapa? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita sulit jadi terang, kita sulit jadi saksi, saudara-saudara. Kalau kasih kita mulai pudar. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula. Saya percaya gereja harus terus memeriksa dirinya sendiri. Saya percaya saya harus periksa terus siapa saya di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa saya harus mengkonfirmasi terus hidup saya, mengevaluasi tanpa henti. Jangan-jangan terjadi sama seperti bangsa Israel di zaman Yesus. Mereka anggap mereka masih umat Allah, bangsa pilihan, bangsa unggul, bangsa yang dikasihi, bangsa yang Tuhan sebut sebagai biji matanya sendiri. Tuhan Yesus pernah membuat mereka sangat tersinggung, saudara-saudara. Karena waktu melihat mentalitas mereka seperti itu, Tuhan bilang begini, saudara-saudara. Di zaman Elisa, banyak sekali orang penyakit kusta di Israel. Tapi yang Tuhan sembuhkan Naaman, bukan orang Israel. Lihat zaman di mana ada banyak sekali janda di Israel. Tapi abdi Allah itu diutus tidak dari salah satu janda di Israel. Tapi janda di Sarfat. Tuhan berkata begitu, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mereka sadar bahwa gerakan Tuhan sudah bukan pada umatnya lagi. Tuhan sementara bergerak di luar umatnya, tapi bangsa Israel tidak sadar. Allah sementara melawat mereka, tapi mereka menolak lawatan Allah. Yohanes datang, ia tidak makan dan minum. Kamu bilang dia bersetan. Anak manusia datang, dia makan dan minum. Kamu bilang dia golojo. Saudara-saudara, kalau mau diwenas yang disebut begitu cocok. Saudara-saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sangat-sangat langsing, atletis. Puasanya saja 40 hari, saudara-saudara, 40 malam. Wah, kalau saya dibilang serakah, saya tidak tersinggung, saudara-saudara. Mereka menolak lawatan Tuhan. Mereka tidak sadar Tuhan sementara bergerak. Tidak lagi bagi mereka. Rasul Paulus berkata, mereka dikeraskan hatinya sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk menjadi genap, saudara-saudara. Rasul Paulus dia sebut dia sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Mengerikan, saudara-saudara, kalau kita tempatkan kebenaran ini pada gereja kita. Jangan-jangan kita anggap Tuhan masih bekerja pada gereja kita, tapi sebenarnya dia sudah mulai keluar. Karena kasih sudah kita tinggalkan. Sebagai anak GPDI, saya merenungkan ini secara membatin dari hari ke hari. Tuhan, ada di mana mujizat-mujizat yang pernah terjadi dahulu? Tuhan, masihkah glosolali kita, lidah asing kita benar? Atau tinggal dibuat-buat? Bahkan ada yang kedengaran berglosolali padahal kerasukan setan, saudara-saudara. Benar. Terjadi, saudara-saudara. Lompat-lompat, saudara-saudara, di doa 10 malam sampai celana dalam sudah kelihatan. Masa boleh Roh Kudus bekerja seperti itu, saudara-saudara?
Darah Yesus berkuasa. Benar saudara-saudara. Itu fakta. Saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara berlidah asing sebuah kebiasaan, stop. Apalagi dibuat-buat. Berhenti saudara-saudara. Saudara tahu bahwa itu bukan dari Tuhan, berhenti. Kalau cuma lidah asing dibuat-buat, so kebiasaan. Belum dengar firman kadang-kadang so. Maya sopa. Wah. Betul saudara-saudara, saya merenungkan dalam-dalam. Apakah api Pantekosta masih api yang sejati atau kita sudah menggantinya dengan api yang lain? Sang imam sendiri yang tahu saudara-saudara. Mari kita izinkan imam besar kita. Dia membersihkan pelita, dia membersihkan setiap jemaat. Kaki Dian itu disebut di sini adalah jemaat. Ketujuh jemaat. Haleluya. Biar dia jadikan engkau bintang-bintang. Haleluya. Pemimpin di daerah jadi bintang-bintang bagi seluruh jemaat Tuhan di daerah. Doakan kami di pusat agar supaya kami di pusat juga boleh jadi bintang. Haleluya. Tidak takut berbicara kebenaran. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan lupa mama kita sudah mati, sudah tidak ada lagi. Saudara tahu siapa mamanya GPDI? Gereja Bethel Temple, saudara-saudara. Tinggal sejarah, sudah nggak ada lagi. Gerejanya bahkan sudah dijual. Dan tinggal sepotong halaman sebagai sebuah kenangan sejarah. Ada hamba Tuhan dari Manado yang pergi ke sana dan dia cerita, saya hampir nangis. Kenapa? Gedung gereja yang mereka beli itu yang mereka sudah tidak sanggup lagi bayar pajaknya. Yang mereka sudah tidak sanggup teruskan lagi membiayai gedung itu dari segi maintenance-nya, saudara-saudara. Itu dibeli oleh satu klub. Klub itu kamu, Bapak Ibu, saudara-saudara sudah pernah dengar. LGBT yang beli. Jadi di situ sekarang ada banyak sekali tarian telanjang. Pesta seks, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan gereja Bethel Temple Tabernakel sendiri, gereja Bethel Seattle ya, itu sudah bergabung dengan organisasi gereja lain. Tidak ada terong pemama yang melahirkan, yang mengirim Grosbeck dan Claveren. Sudah tidak ada. Organisasinya sudah mati. Apakah mungkin besok-besok GPDI mati, tinggal sejarah? Bisa, kalau orang babakalai satu dengan yang lain. Bisa. Sekarang saja sudah banyak gembala-gembala keluar menyatakan diri dari GPDI. Saudara lihat kan di YouTube, pakai YouTube lagi dorang keluar dari GPDI. Coba kok pakai WA aja. Ini pakai YouTube, saudara-saudara. Waduh. Musda adalah salah satu forum yang sangat strategis. Kalau kita dewasa dalam berorganisasi, ini forum bagus sekali. Karena salah satu tujuan yang ditulis di dalam anggaran dasar rumah tangga kita adalah Musda itu mempererat persekutuan persaudaraan. Haleluya. Bedakan dong saudara-saudara, mana lebih bernilai, perbedaan sesaat atau persaudaraan oleh darah Kristus Yesus. Mana lebih bernilai?
Masa gara-gara perbedaan pilihan kita korbankan persaudaraan di dalam Tuhan yang oleh salib itu terjadi. Biar ada getaran hati nurani oleh pekerjaan Roh Kudus bagi kita di hari-hari ini Gereja Pentakosta di Indonesia. Oh haleluya. Semoga api itu akan tetap menyala. Ada jemaat yang lain yang Tuhan tegur. Dia bilang, akulah yang memegang pedang bermata dua. Waduh, saudara-saudara. Gereja sudah kawin dengan politik. Gereja sudah berzina dengan Isabel. Gereja sudah dimasuki oleh pengajar-pengajar palsu. Jemaatnya diam-diam saja. Kalau ini jemaat Efesus, oh saudara-saudara tidak sembarangan. Boleh ada pengajaran lain masuk, dorang uji, apalagi bilang rasul, apalagi bilang dia orang Yahudi, dorang uji betul. Dan salah satu tugas gereja memang adalah menguji. Ujilah setiap roh, haleluya. Kita harus menguji. Satu waktu pengerja saya hampir tiap hari kerasukan. Kita doa, enggak keluar setannya. Saya bilang sama istri saya, ini kerasukan atau apa ini? Masa kerasukan tiap hari? Saya yang dipertanyakan, hamba Tuhan saya yang dipertanyakan. Ya pengana modi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu saya mulai menguji. Ya Tuhan tolong. Ternyata dia jatuh cinta kepada pria yang lain sesama pengerja, tapi itu pria menolak. Makanya kerasukan tiap hari. Lalu saya bilang padanya begini, hei sis, cintamu ditolak. Lalu engkau berpura-pura setiap hari kerasukan. Minta perhatian dari si dia. Si dia memang tidak mau sama sis. Sabar ya. Pasti Tuhan sediakan ada jodohmu. Langsung sembuh, sudah tidak pernah lagi kerasukan. Ujilah setiap roh, haleluya. Tugas gereja. Salah satu hamba Tuhan yang sangat cerewet, saudara-saudara. Tugas sekali bicara, mari kita takut kalau panjang, saudara-saudara. Jadi sampai di sini Jo. Minta maaf kalau kita jatah campur dengan logat Manado ini Pak Heri. Minta maaf. Yang Batak, yang Jawa, yang Dayak, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita campur ini dengan logat Manado. Saya sangat bersyukur pada Tuhan atas kegemukan saya. Karena apa saudara-saudara? Kegemukan ini, obesitas ini menjadi alat penahan bagi cerewetnya mulut saya ini. Betul. Saya kalau sudah ngomong 1 jam bisa sampai 2 jam. Ini aja sudah rencana berhenti masih terus nih mulut ini masih. Coba saudara bayangkan. Terakhir saja ya, terakhir. Saya naik taksi dari tempat pelayanan saya ke mertua saya di Tondano, Ibu Lika Repi Wisa. Waktu saya ke sana di jalan sopir taksinya begini, Bapak pendeta ya? Saya bilang, tahu dari mana kamu? Orang saya tadi jemput Bapak di gereja. Oh iyo Kang. Soalnya saya kurang suka kalau ada orang tahu kita pendeta. Pak pendeta boleh sharing 2 hal? Boleh. Waktu dia bilang sharing saya bilang, wah ini enggak gampang ini. Bukan sopir sembarangan ini. Dia bilang, Pak Pendeta kalau ada jemaat Pak Pendeta pimpin saki, besuk-besuk nih. Apa dia tahu tapi kelemahan. Ampun Tuhan. Betapa malas sekali besuk saudara-saudara. Jujur tapi istri paling setia besuk. Nanti kalau semua mati baru kita pergi lain kali saudara-saudara. Saya tanya kenapa kamu bilang begitu? Dia bilang kita papa saya sampai mati gembala tidak pernah besuk. Satu keluarga besar kami pindah gereja.
Saya hampir bilang sama sopir ini, tolong putar, ada tapi jemaat di rumah sakit. Sekarang kita belum pernah besuk. Tapi karena saya mau ibadah, saya kejar dulu ibadah. Selesai ibadah saya buru-buru pergi mendoakan, Tuhan tolong keluarga besar ini. Kalau dia mati saya tidak datang, dia bisa pindah gereja, saudara-saudara. Karena dia bilang 2 hal dia mau sharing, saudara-saudara. Saya tanya yang kedua apa? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau khotbah jam panjang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita menikmati suara Tuhan malam hari ini, puji Tuhan. Saya sangat ditegur dengan firman Tuhan. Dan hatiku, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Biar kita perhadapkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jikalau firman-Nya datang mengingatkan kita tentang kasih mula-mula. Jangan lihat kiri kanan saudara, lihat hidupmu, lihat hatimu, dan Tuhan Maha tahu segala sesuatu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Glory Jesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Mari kita lihat kasih kita di hari-hari ini. Bercermin dari firman yang telah kita dengar malam ini. Amin. Puji Tuhan. Periksa kasih kami Tuhan. Kasih dari surga memenuhi
kasih-Mu memulihkan kasih kami. Mengalir ya mengalir, memenuhi. Lagi mengalir dengan lembut, nikmati kasih Tuhan. Kepada hambanya, Ketua Majelis Wilayah Malino Nunukan, Bapaknya Pendeta Boy Tagalog Majelis untuk mendoakan Tuhan. Haleluya. Kata Allah Bapa Sekali lagi mengalir memenuhi hidup kami. Haleluya. Mengalir hidupku. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih dari tempat yang maha tinggi itu. Dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Dalam kehidupan kami pelayan-pelayan-Mu. Agar kasih itu terus mengalir dalam hidup kami, membuat kami semakin mampu mengekspresikan cinta kasih-Mu kepada sesama, kepada umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tahu kondisi keadaan kami. Kalau kasih kami mulai pudar, karena situasi kondisi hari-hari ini menolong kami, memampukan kami bangkit di dalam Tuhan. Agar kasih kemurahan Tuhan itu senantiasa ada pada kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melangkah, berjalan, melayani di dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa, lebih dahsyat lagi di hari-hari yang akan datang. Berkati pelayanan keluarganya. Pekerjaan Tuhan diberikan, organisasi kepada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih kemurahan Tuhan tercurah atas kami. Terpujilah nama-Mu. Wujud dari kasih kami kepadamu saat ini. Sukacita kami mau memberikan persembahan. Berkati kami semua. Berkati persembahan kami. Berkati pelayanan-pelayan kami. Hamba-hambamu. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Hatiku rindu Tuhan, sambil kantong kolekta dijalankan.
nyanyikan pujian haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah pembukaan di malam hari ini. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Bagi Tuhanlah pujian syukur kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan malam indah yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong, memimpin jalannya ibadah kami pembukaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Itulah yang terbaik yang kami akan alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Serangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya ini Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia. Berkat Allah, sukacita, damai sejahtera Allah akan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau tetap ada bersama dengan hamba-Mu ini Tuhan. Dimana-Mu saja dia berada Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Allah senantiasa menjadi bagian kehidupannya dalam pelayanannya, keluarganya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami hamba-Mu Tuhan, GPD Kaltara yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Dalam kami akan mengikuti serangkaian kegiatan ibadah besok sebentar ini Tuhan. Dan sampai tanggal 14 kami percaya Tuhan. Tuhan akan campur tangan Tuhan acara ini Tuhan. Dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa baik Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat malam ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah kami kerjakan, pelayan-pelayan semua yang sudah melayani pelayan altar, semuanya kami percaya semua diberkati Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua.
Dan kami pun hamba-hamba-Mu Tuhan, kami tetap ada dalam kekuatan daripada Allah. Yang kami tetap dapat mengikuti kegiatan serangkaian kegiatan mulai setelah ibadahnya sampai tanggal 14 Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami. Dan akhirnya, saudara-saudaraku yang kasihan Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan pengentaran daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai malam ini, esok dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah pembukaan Musda Kaltara pada saat ini. Semua kita yang percaya kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah pembukaan di malam hari ini telah selesai dan terima kasih banyak dikembalikan kepada panitia.